Oke guys, jadi saya review sedikit ya tentang operating system kita, materinya tentang serverless computing gitu. Oke, jadi guys, apa nih serverless computing? Terus apa kaitannya dengan namanya cloud computing ya? Sebelum kita review dulu secara cepat ya. Jadi zaman dulu itu kita ada namanya bare metal. Bare metal itu artinya apa? Ya, bare metal ini artinya apa? Yaitu server-server yang kita atau komputer yang ada di PC kita. Ya. Oh, sorry, apa? Sorry. Sorry tadi sempat salah share. Oke ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini. Jadi evolusinya dari computing ya. Pertama kali itu tentang ini, pertama kali bare metal, sorry. Nah, bare metal ini itu sama kayak server-server kita yang ada sekarang ini, satu server untuk satu fungsi. Kemudian bergerak ke virtual machine. Nah, virtual machine ini apa? Virtual machine ini jadi satu server dibagi menjadi beberapa virtual server. Kayak kita menggunakan saat ini VMware atau VirtualBox, itu kan kita bisa punya beberapa mesin virtual di dalam satu komputer. Kemudian seiring berkembangnya zaman, ada namanya kontainer. Kontainer ini apa sih? Kalau virtual machine, kita harus install operating systemnya kan di dalam tiap-tiap virtual machine, betul nggak? Kalau kita lihat di VirtualBox ataupun VMware, itu kan pasti wajib kalian install OS-nya juga. Nah, kalau kontainer ini nggak perlu, kita nggak perlu install OS-nya. Ya beda ya, kalau virtual machine ini, misalkan saya punya laptop saya ini Mac, kemudian saya punya virtual machine, Windows, kemudian ada Ubuntu, itu kan di tiap-tiap virtual machine itu saya install OS. Nah, kalau kontainer ini enggak, kalau kontainer ini beda. Kalau kontainer ini konsepnya adalah kita hanya install kontainernya saja. Jadi kita tidak perlu bawa lemarinya atau lacinya, tapi cukup, nggak perlu bawa tempat lacinya, tapi cukup bawa lacinya aja yang dipindah-pindah. Itu kontainer. Terus kemudian ada function. Nah, ini function ini nanti kadang kita cukup ambil function dari lokasi tertentu, tidak perlu menggunakan software-nya secara utuh. Oke. Nah, ini sekarang contohnya ini ya. Misal nih, ini zaman tahun 80-an ya, mungkin kalian belum lahir. Saya tuh pengen radio ini saya tambahkan CD player dan saya pengen mainkan musik dari USB. Kira-kira kalau saya punyanya tape kompo atau tape zaman jadul seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Apa nih yang harus saya lakukan nih? Saya pengen punya tape kompo. Saya awalnya kan punyanya cuma tape biasa nih ya, cuma bisa muter kaset. Tapi saya pengen bisa nyalakan, bisa play CD. Gimana nih? Saya pengen bisa nyetel musik dari USB juga. Tapi saya punyanya cuma ini. Ya jawabannya apa? Ya nggak bisa. Saya harus beli baru. Buy. Kenapa? Ini nggak bisa diapa-apakan lagi kan? Nah, sama kayak gini.
Misalkan ini traditional information system. Semuanya integrated. Wah. Semuanya sangat integrated. Kalau misalkan saya nambah satu tabel aja wis. Saya nambah satu tabel jangan satu tabel, satu field. Di bagian sini, di bagian marketing, saya tambah satu field. Ini bisa ngefek kemana-mana nggak? Bisa ya? Jadi saya nambah satu field aja. Contoh ini ya guys, ini kejadian tahun 80 hingga ke tahun 2000. Kalian kalau ketika misalkan disuruh ngisi form di tahun 80 sampai 90, itu cuma nomor telepon saja. Ingat ya, cuma nomor telepon saja. Tapi tahun 2000-an ada tambahan field, yaitu HP. Setelah itu, tahun 2010 ke atas ada tambahan. Kalian diminta ngisi nomor WhatsApp lah, Line lah, Instagramnya apa. Itu secara database nambah field apa enggak? Pasti nambah ya? Pasti nambah kan? Nah, saya nambah field satu aja di sini. Ini bisa ngefeknya kemana-mana enggak? Ngefek kan ya? Saya harus ngupdate programnya enggak? Otomatis di customer support saya harus ngupdate coding saya juga enggak? Pastikan ya, saya harus awalnya ngambil cuma field apa, jadi saya tambahkan code-nya untuk nambahkan field itu lagi kan. Ibaratnya gini, kalau di customer support, interface-nya tuh awalnya cuma select apa, ketika ada field baru, nomor HP, nomor WhatsApp, nomor kemudian IG-nya, otomatis select-nya harus saya ganti nggak? Betul ya? Select-nya kan harus saya tambah, koma, nomor WA, koma, IG-nya apa. Sama juga di barang. Nah, ini semua dirasakan menyulitkan. Mengingat zaman sekarang, field itu perubahannya dinamis apa enggak? Bisakah Anda menjamin IG itu akan bertahan lama? Sekarang kan ada tuh, ID TikTok-nya apa itu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, kalau monolitik, ya ini dipecah-pecah aplikasinya sendiri-sendiri. Jadi misalkan ini contoh lebih jelas, semua punya aplikasi sendiri-sendiri, punya database sendiri-sendiri. Marketing punya database sendiri, sales punya sendiri, ini punya sendiri. Nah, tapi ini masalah jadi masalah. Kenapa? Kadang seringkali, nah ini loh, kalau masuk kayak gini loh, kadang UI ini perlu ngambil data dari sini, perlu ngambil dari sini, buletisasi gitu ya. Dari sini perlu ngambil data di sini. Ternyata bisnis feed yang di sini dia ngambilnya di sini. Oh, ternyata bisnis feed di sini dia perlu ngambil data di sini, ngambil data di sini. Jadi ruwet. Kenapa? Data itu kadang dibutuhkan untuk saling cross. Ya, dan lebih repot lagi, untuk membuat report itu juga diperlukan database yang saling cross. Ini namanya monolitik. Nah, monolit itu sulit. Nah, dependensinya itu sangat membuat kita pusing. Karena saling kayak jaring laba-laba kayak gini. Oke, kemudian ada namanya serverless. Jadi kita menggunakannya namanya kontainer-kontainer kayak gini, terus ada serverless. Apa sih artinya serverless? Kita menggunakan cloud platform. Jadi kemudian ada short running dan ada stateless. Event driven application. Jadi ini tergantung kebutuhannya apa. Bisa scale up dan scale down atau automatically. Charge-nya bisa sesuai kebutuhan. Artinya apa? Kita cukup code saja, tidak perlu bingung servernya itu di mana. Oke, ini ya, jadi event programming. Jadi ini sistemnya run code waktu ada kebutuhan tertentu, bukan setiap saat kita nyalakan gitu ya. Oke, ini ada serverless atraktifnya. Kalau menggunakan VM, kita tuh melakukan migrasi, butuh waktunya cukup lama.
Kalau kontainer itu second minute, kalau serverless ini sangat cepat. Oke, ini contoh-contoh platformnya untuk serverless computing ya. Ada AWS Lambda, Open Lambda. Ini kita akan nanti coba beberapa bagian. Oke, jadi microservice ceritanya. Nah, microservice ini kayak gimana sih? Nah, ini contohnya ini paling kelihatan. Misalkan tadi, untuk database customer, kita ada update. Kita cukup buat microservice di sini. Dan apabila butuh data yang berkaitan dengan customer, ngambilnya tidak usah dari database. Ngambilnya cukup dari microservice-nya saja. Jadi microservice yang melakukan update. Oh, ini ada field baru, oke. Jadi microservice untuk customer, dia menyajikan, oh field apa aja yang sekarang bisa diakses. Jadi beda ya, kalau dulu kan dari UI itu akan masuk ke database. Kalau ini sekarang sudah nggak bisa, nggak perlu, cukup dari microservice-nya saja. Jadi misalkan, oh saya butuh data tentang customer, yaudah microservice-nya yang akan handle. Bukan dari UI-nya ke database. Oke. Oke, jadi enaknya ini kita bisa menggunakan kontainer juga. Jadi database-nya pun bisa dipecah-pecah sesuai dengan kebutuhan, tidak harus fully akses. Oke, jadi ini anaknya microservice itu many smaller, jadi banyak fungsi kecil-kecil yang bisa dipakai untuk kebutuhan. Clear ownership of each service. Oke, jadi ini ya misalkan ini, oh ini ada perlu account service, katalog service, nah ini cukup diregisterkan aja. Sekarang ada service ini apa, dan siapa yang boleh akses. Nah, scalability-nya gimana? Dia bisa dengan cepat berkembang atau bertambah dan bisa cepat dibesarkan ataupun oh ini saya nggak perlu service ini lagi, udah tinggal di delete aja. Oke, ini ada kaitannya sama Docker ya. Docker itu adalah kontainer, jadi kalau dilihat ini ya, modelnya kontainer-kontainer ini, kita punya satu kapal bisa diisi banyak kontainer. Nah, ini kenapa kok perlu ada namanya Docker? Nah, jadi gini guys, di beberapa waktu lalu, beberapa tahun yang lalu ya, itu development itu sering ada kendala. Kendalanya apa? Misal, kalian develop di laptop, terus jalan. Apakah pasti ketika kalian deploy di komputer lab pasti jalan? Gimana guys? Di laptop jalan, apakah pasti ketika kalian migrasi ke komputer lab itu pasti jalan? Belum tentu ya. Ada yang berani menjamin pasti jalan? Jadi berapa tahun lalu, waktu kebetulan saya masih ngajar satu mata kuliah namanya Hotel Information System. Proyek akhir dari mata kuliah itu adalah membangun aplikasi hotel. Dan yang menguji aplikasi hotel itu adalah orang-orang perhotelan. Langsung saya datangkan manajernya hotel apa, manajer IT-nya hotel X, manajer IT-nya hotel Y, atau yang lain. Agar efektif, saya minta mahasiswa itu memindah aplikasi yang sudah mereka bangun itu ke komputer lab. Awalnya mereka semua sangat yakin, pasti jalan.
Mereka begitu pede, H-1 baru dipindah. Begitu dipindah, cuma di copy gitu aja. Jadi file exe-nya tok yang di copy. File exe-nya di copy, mereka sangat yakin dan tidak dicoba. Jadi di komputer lab copy terus tinggal pulang. Mereka yakin pasti jalan. Pas hari H, ya. Nah, pas hari H saya sudah bilang, pas hari H kalau pengujinya sudah datang tidak diizinkan mengupdate apapun. Kan harus netral kan ya. Apa yang terjadi? Bahkan ada yang dibuka aja nggak bisa. Ya kenapa begitu? Di laptop jalan, betul. Mahasiswa sampai bilang, Pak ini di laptop saya jalan. Betul, di laptopmu jalan. Tapi ketika kamu pindah ke komputer yang lain, itu nggak jalan. Artinya apa? Proses developmentmu gagal. Kan nggak mungkin kan, masa kita membangunkan aplikasi untuk kliennya suruh nyobanya di laptop kita. Nggak mungkin toh. Nah, tapi di develop ke komputer lain gagal. Kenapa seperti itu? Karena apa? Environment-nya beda. Jadi perlu setting juga environment-nya, setting OS-nya dan yang lainnya untuk memastikan semuanya jalan. Nah, untuk meminimalisir agar hal-hal itu nggak terjadi lagi, sekarang ada namanya Docker. Artinya apa? Aplikasi berikut environment-nya dimasukkan ke dalam sebuah kontainer atau Docker untuk kemudian dipindah ke komputer lain juga dalam bentuk Docker. Jadi dipastikan akan jalan. Jadi tidak lagi akan ada muncul error. Ya, saya lihat mahasiswa juga kasihan ya, yang uji sudah orang hotelnya langsung, kok error, jadi mukanya pucat semua langsung gitu ya. Oke, ini contohnya kalau virtual machine, kita lihat ya, di tiap virtual machine kita harus ada namanya guest operating system. Selalu ada operating systemnya sendiri-sendiri. Nah, kalau Docker atau container itu tidak perlu. Cukup di hostnya operating system ada Docker engine. Nah, di tiap-tiap container ini sudah langsung cukup app sama library-nya aja. Jadi operating systemnya tidak perlu diinstal lagi di tiap-tiap container. Oke, kenapa kok Docker ya? Docker ini standar paling minimum untuk proses kontainer di operating system. Oke, ini ya local development environment can be set up as the exact replicas of live environment server. Jadi kita lihat yang tadi, ini ya binary dan library-nya ini bisa kita setting sama persis, sehingga memungkinkan kita develop-nya lebih cepat dan meminimalisir error. Oke, jadi bisa dicoba dia di beberapa server. Multiple development juga bisa. Jadi misalkan siapa yang develop fungsi A, siapa yang develop fungsi B ini bisa bersamaan tanpa saling mengganggu. Oke, Docker ya is use speed dan ada namanya Docker Hub. Jadi Docker Hub ini sudah ada Docker yang bentuk template yang sudah ada bisa tinggal langsung dipakai. Dan bentuknya karena modular ini bisa cepat. Oke, ini ya. Contohnya kalau VirtualBox dan Docker bedanya apa. Oke, jadi mudah-mudahan di mata kuliah ini kita ada waktu untuk mencoba paling enggak Docker. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, kalau Docker itu layer-nya lebih pendek dibandingkan menggunakan virtual machine. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini cukup 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tidak lagi perlu guest OS untuk di Docker. Oke, itu yang tentang reviewnya serverless computing, guys. Ada yang mau ditanyakan nggak? Aman ya?
Guys, ada yang mau tanyakan nggak, guys? Nggak apa-apa kalau mau tanya. Oke. Oke, guys. Aman? Aman ya? Oke. Oke, kita bisa break sebentar 5-10 menit untuk sambil kalian siapkan. Pastikan Linux-nya bisa diakses ya. Kita hari ini akan coba-coba melakukan instalasi namanya Webmin. Webmin ini adalah server manajemen berbasis web. Sehingga memungkinkan kita ngontrol server kita atau Linux kita dengan menggunakan web-based apps, bukan cuma sekedar command prompt. Oke. Kita kembali 10.50 ya, guys. Pastikan Linux-nya sudah jalan semua ya. Oke, siap, guys? Oke, Pak, yang di Zoom aman? Aman, Pak. Oke, ya. Oke, kita sekarang aktifkan Linux kita. Semuanya sudah jalan Linux-nya? Bagi yang sudah jalan, tolong kasih reaction jempol. Oke, yang lain aman? Wah, Pak, file saya yang ISO kayaknya kehapus, Pak. Saya download ulang ini. Enggak, Linuxmu sudah bisa jalan belum, Yohan? Belum, Pak. Yang kemarin bisa minggu lalu kayaknya filenya kehapus, Pak, yang ISO itu. Yang itu, Pak. Oke, ya nanti kamu ikut dengarkan rekamannya ya, Pak Yohan ya. Iya, Pak. Oke. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, ini ya. Kita masuk ke Linux kita. Oke. Semua udah lihat ya Linux saya. Oke, guys. Nah, ini kan di desktop ya. Ya, tapi tetap kita pakainya terminal gitu. Oke, seperti biasa kita sudo apt update. Passwordnya osprocess.org. Kita update dulu karena biasanya ada paket-paket yang baru yang setelah kita lama yang lama udah nggak update. Oke, ingat ya, yang pertama sudo apt update, berikutnya baru sudo apt upgrade. Oke, kita coba ini sudo apt upgrade. Nah, ini lihat ya guys, ini yang perlu kita upgrade 230 mega. Ini bakal lama, jadi kita skip dulu nggak apa-apa, karena itu tadi ya, ini kalau kita say yes bakal lama sekali. Oke, secara pribadi
Saya lebih suka nge-remote Ubuntu saya itu dari luar menggunakan terminal ataupun putih. Masih ada yang ingat caranya ini? Perintah ifconfig masih ada yang ingat? Sudo ifconfig. Masih ingat? Hai guys, masih ada yang ingat? Nah, ketika kita sudo ifconfig, itu kan muncul ada IP kita di sini yang ENS33. Jadi jangan yang LO itu artinya loopback. Kita lihat IP address kita ini. 192.168.22.19. Oke, ini saya kecilkan aja ya Linux-nya biar nggak terlalu. Ya, ya, Fit. Diketahui ya, Pak? Kenapa? Komennya nggak diketahui. Yang itu ifconfig itu. Iya. Oh, sebentar. Tadi kok nggak bisa jalan ya? Oke, tadi saya mau ini kok belum bisa nih. Nah ini, oh. Oke, saya nak mau full screen. Ini Ubuntu-nya saya kecilkan aja ya. Saya kecilkan gini. Oke, kemudian saya buka terminal di punya saya sendiri. Oke, yang ini terminal saya, terminal dari MacBook saya. Guys, ada yang masih belum bisa ini enggak? Sudo ifconfig ada yang belum bisa muncul? Halo? Sudo ifconfig. Apakah ada yang belum bisa muncul? Coba diketik. Sebentar, saya ketik di chat ya. Coba di chat. Saya ketik ya. Coba ketik ini. Sudo ifconfig. Ifconfig itu untuk apa? Ifconfig itu untuk kita mengetahui IP address dari Ubuntu kita atau laptop kita. Oke. Ayo, siapa yang belum aman ifconfig-nya? Segera update di sini. Bisa, Pak. Kok komennya nggak diketahui? Oke, kalau nggak diketahui, kita akan harus jalankan komen ini dulu. Oke, bentar ya. Oke, sekarang kalian ketik di sini supaya ifconfig muncul, ketik ini sudo apt install net strip tools. Sudonya huruf kecil ya. Oke, bisa lihat di tempat saya install ini sudo install apt strip net tools. Sorry, sudo apt install net tools. Oke. Aman? Lagi loading, Pak, connecting. Oke. Oke, Niko,
Halo Niko. Niko, Halo Pak, kamu udah berhasil install apt net install NetTools-nya? sudah Pak, sudah bisa EF config. Ya, Week sudah bisa langsung kan? Sudah Pak. Oke, sip. Javed masih loading? Atau udah selesai? Sudah. Gimana? Sudah, Pak. Coba saya pakai itu ya. Sudah ya config ya. Ya, coba diketik sudo spasi ifconfig. Pak, saya mau bertanya, kalau misalnya tadi sudo ifconfig-nya itu udah nyala, apakah tetap pakai sudo apt install Oh, nggak usah. NetTools-nya? Nggak usah. Nggak usah. Jadi ifconfig ini bagian dari NetTools. Jadi kalau kita belum bisa ifconfig, kita harus install NetTools-nya ini dulu. Kalau sudah bisa ya udah, berarti udah aman. Oke, terima kasih Pak. Sudah aman, Pak. Udah aman semua ya. Kenapa? Kenapa? Siapa yang nggak bisa tadi? Sorry. Bisa share screen? Bisa, yang belum bisa tadi siapa? Bisa tolong share screen? Sudah. Sudo. Oke, bentar ya. Oh itu, siapa ini? Yang share siapa ini? Vanessa ya? Kamu coba ketik itu, sudo spasi apt spasi update. Apt update. Wah. Bentar saya itu ya Vanessa request remote control dulu. Oke, sebentar ya saya ke tempatnya Vanessa dulu.
Oke. Oke, lanjut ya guys. Oke, seperti udah bisa ifconfig semua kan? Nah, sekarang apa sih ifconfig itu? Kita ingin tahu IP address-nya. Dalam hal ini IP address saya itu 192.168.22.129. Nah, di sini di terminal saya oke, bentar ya, saya kecilkan dulu. Untuk mengakses ke Linux saya bisa gunakan ini, SSH 192, SSH username kita. Username kita kan OS boxes at 192.168.22.129. Langsung aja yes. Passwordnya apa? osboxes.org. Oke, ini otomatis. Saya sudah bisa masuk. Nah, sekarang ini contoh aja ya, jangan usah ditiru, enggak apa-apa. Misalkan saya mau melakukan shutdown ke Linux saya, langsung bisa saya shutdown man-r now. Oke, nah bisa dilihat ya tampilannya Linux saya langsung restart kan. Oke, jadi di sini Linux saya langsung restart. Jadi artinya apa? Saya bisa melakukan remote dari Linux saya tanpa harus saya masuk ke server ini. Saya cukup bisa nge-remote-nya dari luar. Oke, ini kan close artinya sudah putus. Nah, ini sekarang saya masuk lagi ya. Oke. osboxes.org. Oke, ini saya sudah masuk ke Ubuntu saya. Meskipun di sini saya tidak login, di sebelah kiri ini, kalau kita lihat tidak login, tapi saya tetap bisa remote apapun. Oke. Setelah ini, itu ya, kita coba install webmin. Oke, ini tolong bisa diikuti. Oke, pertama kali untuk supaya kita installnya mudah, ketikkan ini sudo nano /etc/ipt/sources.list. Sources.list ini artinya apa? Kita mengisi server mana saja yang bisa kita akses untuk update Linux kita. Kita lihat di sini ada beberapa punyanya Ubuntu sendiri. Jadi otomatis ketika untuk cari update terbaru, update servernya itu di mana? Kita bisa, Ubuntu-nya akan cari di link ini. Nah, yang jadi unik, bisakah kita update servernya itu dari server Indonesia? Jawabannya bisa. Jadi contoh, Google, itu kalau kita buka google.com, kita diarahkan kemana? Nah, kita kalau google.com, arahkannya kemana pasti? Apakah pasti google.com atau di google.co.id? Pasti diarahkan ke google.co.id. Artinya apa? Kita diarahkan ke server Indonesia. Sama juga Ubuntu ini kalau kita mau update-nya di server Indonesia itu juga bisa. Oke, nah ini namanya repository. Jadi kita mau masukkan repositorinya apa saja yang untuk update Ubuntu kita. Oke. Saya akan ketik di chat ya apa yang harus kalian ketik di Ubuntu-nya. Oke, ketik ini ya sudo apt sources list. Begitu terbuka, silakan tambahkan ini.
Mohon maaf tadi Pak, ini buat yang tadi kan saya pakai Windows. Apakah kita harus perlu juga ngontrolnya dari command prompt atau langsung dari Ubuntu-nya itu? Dari Ubuntu-nya langsung nggak masalah, tidak harus pakai Siap. command prompt Windows ya. Kebetulan karena saya lebih suka kontrolnya dari luar ya. Kebetulan kan environment saya Mac sama Linux mirip, jadi enak. Tapi kalau Windows kan nggak sesimpel itu, dari Ubuntu langsung nggak apa-apa. Oke, jadi yang depth itu kalian paste masukkan di sini. Nah, itu. Begitu sudah bisa di-paste. Loh, Pak, itu yang di copy dari dep sampai contrib gitu ya, Pak? Ya, sampai contrib. Oke. Oke, saya tunggu ya. Karena kebetulan ini pasti butuh waktu juga. Kadang kita nggak bisa copy paste dengan mudah. Nah, kenapa kok saya pakainya terminal? Kenapa kalau saya copy paste jadi lebih mudah? Kalau di dalam Ubuntu itu kan nggak bisa copy paste dengan enak. Berarti gimana, Pak? Caranya? Kenapa? Kalau Berarti yang kalian pakai Ubuntu di virtual mesinnya terpaksa harus ketik manual. Oh, Atau paling gampang gini. Paling gampang kalian browsernya diarahkan ke ini. Browsernya kalian googling aja ini, buka Google, ketik ini webmin install Ubuntu 18.04. Nanti begitu muncul link ini langsung kalian klik. Nah, itu petunjuknya ada di sini semua. sebentar. Browsernya yang di Ubuntu ya, Pak? Ya, di Ubuntu biar bisa copy paste. Berarti pakai ini Firefox. Ya, Firefox boleh. Setelah masuk ke Firefox gimana, Pak? Nah, ini ketik nih, cari ini webmin install Ubuntu 18.04. Ini saya pilih yang installing on Debian dan Ubuntu ya, Pak. Ini pilih yang how to install webmin on Ubuntu 18.04. Yang linknya di DigitalOcean. Bisa juga yang ini installing on Debian and Ubuntu webmin. Dari webnya webmin langsung juga bisa. Ya. Oh salah, sebentar gini. Exit dulu. Yuk, sudo nano etc exit dulu. Itu etc/apt, kamu ulang apt /etc/apt/sources list. Exit dulu. Ctrl X. Oh, kamu belum ini. Nah, klik sini dulu Ctrl X. Nah, slash itu sudo nano masih /etc/apt/sources.list. Ya. Nah, Misi Pak Adi mau tanya, ini punya ya. saya tadi waktu saya sudo nano /etc apt sources itu kayak munculnya kayak kosongan gitu aja Pak. Cuman ada Nah, get help exit. oke, Ari, bisa kamu tolong share screen. Nah, ini kebetulan tadi temanmu yang di sini juga ada yang sama. Ayo, bisa tolong share screen. Saya langsung tahu penyebabnya apa. Kamu typo. Oke. Typo. Ada yang salah itu. Sources.list. Sources, oh baik Pak. Ya, lihat di chat ya. Di chatnya kan sudah saya tulisin. Sources.list. Pak, saya ini tadi yang setelah masuk etc apt sources list itu gimana, Pak? Apa? Tampilannya saya gini. Kenapa? Tampilan saya begini. Ya, coba share screen. Nah, apakah
Saya tunggu hari dulu aja deh. Oke. Oke. Mari, aman, Ri? Atau Yafet bisa tolong share screen aja, nggak apa-apa. Iya, Pak. Apa namanya yang di webmin ini? Terus pilih yang ini deh, Pak. Bentar. Ya, betul pakai ini. Kamu langsung ini, siapa? Siapa? Yafet ya? Ya, tampilan yang terminal kan gini. Ini Oke, enggak nah jadi itu kamu salah. /etc/sources kurang S. Oh, Oke, ini kamu berarti Ctrl X dulu. kontrol. Hit Ctrl. Dicet. Oke, no. Klik, ya bisa diklik, ketik no. Oh, iya. N. Coba. N. Nah itu kamu sudo Sudo spasi nano /etc/apt/sources, jangan lupa S-nya. .list. Bentar. Nah, copy di situ. Oh, berarti ini kan Bawah. biar tulis ulang saya dari sini ya, Pak. Itu, kamu masukkan itu yang dep ini. Yang masukkan yang ini aja, yang ini, yang dep ini, yang ini aja. Di paling bawah, kamu copy aja. Klik kanan, copy gitu. Terus paste-nya di sini. Nah, itu kamu ke bawah, paling bawah. Terus coba. Terus, paling bawah sendiri. Terus, udah. Udah mentok. Kamu coba pakai mouse, bisa enggak diklik kanan? Mouse arahkan ke sini. Nah, itu. Terus Oke. enter. Ctrl X, yes. Ctrl X. Iya, kan udah selesai, udah Ctrl X, yes. Yes, oke. Enter. Oke, beres. Oke, thank you, Pak. Ya. Oke, tadi sama seperti Yafet ya. Oke. Mohon maaf, Pak. Ya. Tadi punya saya itu kayak gimana ya? Tadi langsung kayak error gitu pas lagi share screen. Terus kayak ada muncul apa ya, pop-up putih gitu nggak bisa hilang. Itu apa ya? Sebentar. Kamu yang penting udah bisa masuk itu nggak? Masuk apa? Tadi dia langsung ke kayak ke close sendiri gitu, Pak. Nah, sekarang bisa dinyalakan lagi enggak itu? Bisa sih. Tapi kayak ini ada muncul putih-putihnya nih. Enggak, apakah kelihatan ya? Dulu share screen. Ini kayaknya nggak bisa hilang sampai sini. Oke, nah. Nah, enggak apa-apa itu. Oke. Oh ya, baik Pak, kalau gitu. Ya, nanti apakah hilang sendiri, Pak? Wah? Untuk ininya apa hilang sendiri nanti? Ya, enggak apa-apa, biar enggak apa-apa. Itu kan kalau kamu ngupdate nanti otomatis hilang. Oke, Oh, kamu ya. sekarang langsung itu aja yang sudo nano.
Oke. Oke, kamu di Ubuntu-nya buka Firefox. Firefox. Nah. Oke, kamu ketik aja webmin install Ubuntu. Oke, bawah. Itu kamu bisa pakai yang itu. DigitalOcean itu enggak apa-apa, kamu klik aja. Cara install di paling bawah, paling atas. Nah, itu. Oke, itu kamu itu loh, siapa nah, itu yang dep itu ditambah nah itu. Oh. Ini ditulis di mana ya? Di copy aja. Kamu blok terus copy aja kalau udah bisa. Semua ya dari awal sampai akhir. Udah di copy, kamu masuk yang terminal itu. Terminalnya tuh. Bagian ini. Nah itu di situ. Nah kamu terus scroll sampai bawah. Pakai itu, udah bisa itu, pakai harus keyboard di panah, pakai panah bawah terus. Oh. Page down terus. Setelah itu, nah kamu paste di bawah situ, terus paling bawah terus itu, masih kurang bawah itu kayaknya. oh, Terus bawah sekali. mentok, Pak. Mentok. Oke, nah itu kamu paste di situ. Ngepaste-nya Langsung ya, klik kanan di mouse saja, pakai mouse klik kanan bisa paste. oh, Nah, mantap. oke. Oke, udah Ctrl X. Ctrl X. Itunya kamu klik dulu. Nah, klik di situ Ctrl X. Yes. Enter. Oke, sip. Oke, masih ada yang kesulitan, guys? Saya mau tanya, kok saya nggak bisa di-enter, Pak? Nah, coba share screen. Ini kan saya sudah sampai di sini, Pak. Kenapa saya nggak bisa enter, Pak? Kamu klik dulu ke bawah terus. Nah, itu klik terus itu. Nah, kamu sini nih, kursormu arahkan di sini. Nah, klik enter. Enter. Oh. Nah, bisa kan? Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Oke, jadi ada lagi yang masih belum, guys? Oke, saya lanjut dulu ya. Ini kalau sudah sini kan Ctrl X, save, yes. Oke. Nah, berikutnya, nah kita itu harus install namanya PGPG untuk memastikan semuanya aman. Oke. Oke, ini saya tulis di chat komen yang harus kita ketik. Langsung aja ketik ini. Nah, anyway guys, karena webmin ini berpengaruh ke root, sebaiknya kita gunakan sudo spasi su. Kita langsung installnya di root. Passwordnya saya salah. osboxes.org. Oke, kalian masukkan gini cd/root. Dicek pakai pwd, benar sudah di root, baru paste yang ini tadi. Wget bla 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 itu enter. Oke, sudah download. Begitu sudah beres. Jadi wget itu sebenarnya itu perintah untuk kita mendownload sesuatu. Kita ketik komen berikutnya.
sudo apt-key. Nah, kalau sudah oke, berarti aman. Oke, kalau sudah muncul oke ini, kalian exit aja. Kita jangan bermain di user root. Pastikan kembali ke OS Boxes, set OS Boxes. Ada yang belum jadi, guys? Oke, guys, aman? Oke, aman, guys? Oke, kalau ini sudah, guys, itu kalian bisa langsung ketik lagi sudo apt update. Nah, otomatis pasti nanti kalian lihat di sini ada webmin, sudah ada download webmin. Webmin ini berarti sudah aman. Kalau sudah, tinggal ketik apt install jangan lupa sudo apt install webmin. Yes. Oke, ini proses instalasi webmin. Kapan selesainya tergantung kecepatan internet kita. Kenapa? Bentar.
Halo guys, halo. Oke. Kenapa? Ya, continue. Yes. Oke, guys. Sorry tadi disconnect, guys. Oke, guys. Ini kalau sudah berhasil install ini kan, udah komplit install webmin-nya. Cara aksesnya gimana? Cara aksesnya gampang. Tadi IP kita berapa ini? Kita cari IP kita berapa. Oh ini IP kita tadi kan ini 192.168 nih, ini IP saya. Copy aja, buka di browser 1, ketik https:// base IP-nya, portnya .2 10.000. Pak, permisi Pak. Ya. Apa? Ketik apa? ifconfig. Ya, ketik ifconfig. Nah, ini belum sudah lagi. Oke, bentar ya. Ini saya tunjukkan dulu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa ini isi osboxes.org. Oke, otomatis ini webmin kita sudah jalan. Jadi kita bisa ngontrol server kita melalui webmin. Oke, ya Fed, gimana Fed? Tadi kan Bapak ketik ifconfig itu nggak kalau pakai sudo? Oh, pakai sudo ifconfig. Kalaupun misalkan tanpa sudo, ketik ifconfig itu aja muncul nggak apa-apa. Yang penting kita akan pengen tahu IP kita berapa ini. Oke, nah nanti muncul yang pertama seperti ini ya guys. Maaf Pak, tadi untuk cari di browsernya gimana ya Pak? Jadi gini, saya ulangi ya. Nah, pertama kali kan ifconfig dulu atau sudo ifconfig, kan ada IP-nya. Kita akan nemu IP kita berapa. Kalian copy aja. Atau kalian dihafalkan tidak apa-apa. Ini kan berarti 192.168.22.129. Nah, ini buka aja tab baru di browser, ketik https://192.168. Itu di dalam browser Ubuntu-nya apa gitu? Di luar Ubuntu-nya juga nggak apa-apa. Ini kan saya di luar Ubuntu ya. .22.129, enter. Nah, jangan lupa .2 10.000-nya. Dia pasti akan muncul. Oke, mungkin Wedana bisa tolong share screen aja biar teman-teman bisa lihat juga. Ini yang not private di prosesnya Pak? Ya, enggak apa-apa. Jadi pastikan cuma di yes saja, accept all risk, dan itu yang penting pokoknya bisa buka. Pak, ini kok kena blokir? Nah, oke, bisa tolong share screen. Defaultnya pasti kalian kena blokir karena ini HTTPS tapi kalian nggak install SSL, tapi ya nggak masalah. Saya screen. Rada nge-lag. Loh, kok hitam? Ya, buka tab baru aja, Fed. Kenapa? Buka tab baru. Oh, sebelahnya hitam ya, Pak? Enggak, buka tab baru di browsermu dulu. Sorry, Fed. Kamu browsernya punyanya Windows saja, nggak usah punyanya itu nggak apa-apa, nggak usah punyanya Ubuntu. Buka browsernya Windows saja. Nah, itu kamu buka baru. HTTPS ya, jangan lupa HTTPS. Bentar, Pak. Saya ingat linknya.
Itu 192, 168, 163, 128. Ya ampun. Buka itu aja Firefox Chrome yang tadi itu. Nah, HTTPS jangan lupa 168 bener ya 163 28 titik 2 10.000. Bentar. Nah itu advance langsung aja proses unsafe nggak apa-apa. Nah oke, udah bisa. Username-nya osboxes, passwordnya osboxes.org. Ini apa? Ini bisa jalan selama Ubuntu-nya juga jalan ya, Pak? Iya, bisa jalan sampai Ubuntu juga jalan. Ini juga berarti makan RAM-nya kita juga. Makan apa? RAM. Ya pasti RAM kan ketika kita menjalankan virtual machine kan resource kita juga dipakai. Ya. Saya stop share. Ya. Oke, masih ada yang belum aman guys? Kalau gini username sama passwordnya berapa, Pak? Username-nya sama, osboxes, passwordnya osboxes.org. Oh, nggak pakai ORG-nya. Apa? Untuk username-nya pakai osboxes, ya, kayak biasa, osboxes. osboxes saja berarti, Pak? Iya. Oke. Erickson, kamu coba cek tuh di line 1 itu biasanya kamu ada typo-nya di sana di apt sources list-nya. Jadinya makanya dia nggak bisa jalan. Udah Pak, udah bisa kebuka dashboard webnya. Udah. Oke, Shalom. Halo Shalom. Iya, Pak. Udah bisa atau belum? Masih connection not private. Oke, kamu bisa tolong share screen. Sudah kelihatan ya, Pak? Oke, nah ini kamu, nah gini. Kamu pakai apa ini? Pakai Mac. Chrome apa? Ya, pakai Chrome. Nah, oke, kalau di Mac itu kamu ada Firefox atau Safari? Safari ada. Nah, coba buka Safari-nya aja. Chrome kalau di mana? Di Mac agak rewel memang. Ini, Pak. Oke, show detail. Visit aja. Visit. Nah, bisa kan? Oh, oke. Tadi username passwordnya apa ya, Pak? Sama kayak punyanya Linux-nya, username-nya osboxes, passwordnya osboxes.org. Oh. Makasih, Pak. Oke, bisa ya. Oke. Oke guys, ada yang bingung Mas Ian? Oke. Di semester ini kalian ada project itu ya? Web dev ya? Udah pakai GitHub? Apa? Oke. Nah, minggu depan kita akan melakukan development server. Jadi kita akan gunakan database dan web server di Linux kita untuk project web, untuk development web kalian. Jadi kita akan mulai ya. Nah, tentu salah satu hal penting kalian harus pakai GitHub paling gampangnya. Bisa sih kalian upload manual, tapi bagi saya itu nggak efisien. Kenapa nggak efisien? Kamu ganti code, kamu akan pusing.
Betul ya? Misalkan dalam project web devmu ada 100 file. Di lokalnya kamu ganti, kamu upload ke Ubuntu-nya kadang lupa mana yang sudah versi terupdate ya kan. Jadi paling gampang kan pakai GitHub. Rata-rata udah bisa GitHub semua. Gimana Pak? Bisa tolong bilangin? Apakah semua udah pada bisa GitHub? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi kalian pastikan GitHub-nya lancar. Jadi minggu depan kita akan develop project web dev kalian di server Ubuntu. Webnya pakai apa nih bahasa pemrogramannya? PHP ya? PHP ya? Oke. Oke, sekarang saya akan share screen. Saya akan tunjukkan instalasi PHP dan MySQL. Database-nya apa? MySQL. Oke, sip. Oke ya. Nah, di webmin kita bisa cek PHP. Ada nggak ini PHP-nya? Oh, ternyata nggak ada. Berarti kita mungkin belum install PHP. Terus MySQL. Nah, nggak ketemu. Bisakah kita install? Bisa. Tinggal aja klik ini. Install now. Langsung aja. Nah, kok nggak ada? Ntar lagi building. Oh, nggak ada. Nah, berarti kita harus install. Oh, ini muncul ya. Oke, langsung aja klik install now. Oke, enak kan? Di webmin kita bisa langsung Oke, sambil kita nunggu di situ, gimana kalau install PHP? Oke, sebelumnya saya mau tanya, PHP yang dipakai versi kalian versi berapa? 7 atau 8? Nggak mungkin. 8, Pak. 8, Pak. PHP 8? 8. Oke. Ya, Pak. Oke. Kita coba lihat, apakah PHP 8 ada. Oke, ini di sini sudah sukses. Berarti kita lihat ya. Oke, di sini udah muncul. Kalau kalian MySQL-nya udah berhasil install, dia akan muncul di sini. Kebetulan di sini kita pakai MariaDB. Oke, nah sekarang masalah yang install PHP 8 itu nggak gampang juga. Oke guys, tolong perhatian sebentar ya. Oke, kita lihat di sini ya. Kalau kita mau search paket itu bisa nggak? Kita bisa gini, sudo apt search, kemudian PHP. Nah, kalau kita lihat di sini, PHP kita yang ada versi berapa ini ya?
Kita lihat ya, di sini ternyata Ubuntu-nya cuma ada PHP versi 7.4. Padahal kalian pakai PHP versi berapa? 8. Berarti kita harus install. Installnya gimana? Kita nggak bisa menggunakan repositori yang ada. Kita harus tambah repositorinya. Caranya gimana? Nah ini repositori untuk PHP 8. Kita pakai ini aja, pakai komen yang baru. Kita ketik dulu nih. Ya, komennya ini, sorry. Gitu ini sudah. Nah, berikutnya kita harus nambahkan repositorinya untuk bisa install PHP 8. Repositorinya seperti ini. Kita ini langsungin aja sudo add. Itu ini langsung enter aja enggak apa-apa. Pak tadi, mohon maaf, misalnya gimana Pak? Pertama kali ketik yang ini sudo apt install software properties common itu dulu. Terus baru setelah selesai baru jalankan sudo add apt repository. Nah ini kalau sudah seperti biasa sudo apt update. Pastikan nanti di bagian update-nya itu ada ini PPA Launchpad on Drege. Baru kalian nanti bisa install PHP 8. Setelah itu sudo add ya? Ya, setelah itu baru sudo add. Oke, kalau sudah kita bisa install PHP 8-nya ketika sudah sudo apt update. Installnya gimana? Komen sudah saya paste di chat. Langsung yes. Oke, kalau sudah selesai ini guys, kita harus start web server kita sudo /etc/initd/apache2 restart. Oke, saya kopikan di chat ya. Oke, begitu restart, kita bisa lihat ini PHP -- version.
PHP kita adalah yang menggunakan versi 8. Berarti sudah terinstall. Oke, udah beres? Mana guys? Aman? Ya. Aman, Pak. Ya. Oke, bentar. Oke guys, aman semua? Aman, Pak. Oke. Alright. Ya. Kenapa? Bentar. Halo guys, ada yang bingung? Pak. Aman semua? Pak. Aman ya? Oke, jadi minggu depan siap-siap ya, pelajari GitHub-nya, nanti kita akan development web dev kalian, jadi nggak usah project baru, tapi kolaborasi sama web dev aja. Itu bisa diakses. Oke, nah anyway, ayo dong,
On cam dong, masa kok off cam semua ini? Waduh. Ayo on cam, mau absen. Oke, saya bentar, saya buka absen dulu. Oke, silakan bisa absen. Oke, nanti ini videonya segera saya upload langsung di playlist itu aja, jadi kita bisa lebih enak. Nanti otomatis bisa itu. Kenapa? Nanti bisa kalian cek videonya untuk belajar, pastikan minggu depan sudah terinstall semua database-nya maupun PHP-nya. Jadi kalian waktu nanti minggu depan kita bisa lebih efektif untuk development. Bagis ada kan? Saya ingin diabsenkan, Pak. Laptop saya masih restart ulang. Oke, Bagis. Nggak, tolong diabsenkan, Pak. Bagis. Brian. Pak, tolong diabsenkan Pravangasta. Oke. Brian nggak masuk ya, Brian ini? Brian? Halo, Brian? Brian nggak ada ya? Nggak masuk ya? Tadi join nggak ya, Brian? Halo, Brian? Ada sih di sini ya. Di Zoom-nya ada ya. Oke. Oke, Ava, Pravangasta, Ava. Iya, Pak. Kamu masih belum bisa connect ke SSH-nya? Nanti mungkin saya coba restart lagi, Pak. Soalnya tadi belum saya restart, tapi udah ketinggalan. Nanti mungkin saya lihat recordingannya lagi, biar bisa nyoba sambungin lagi. Oke deh. Oke, guys, hari ini cukup sekian. Pastikan minggu depan aman semua ya. Jadi kita bisa deploy project web dev kalian ke servernya Linux. Oke, thank you guys. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.